وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali bersama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat kesehatan, nikmat umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segala keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan juga kalau ada di antara kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang memiliki masalah, Allah berikan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan fi fadli salatil lail, bab yang menjelaskan tentang kelebihan keistimewaan salat malam. Salat malam terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan qiyamul lail. Yang kedua disebut dengan tahajud. Qiyamul lail itu adalah setiap sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sholat apapun kalau dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang subuh, itu disebut dengan qiyamul lail. Ba'diyah isya termasuk qiyamul lail. Makanya sebisa mungkin ba'diyah isya itu baik di mushola, baik di masjid ataupun di rumah, jangan sampai tertinggal. Karena di antara keistimewaannya, barang siapa sholat 2 rakaat setelah isya, maka seakan-akan dia telah menghidupkan semalaman penuh.
Salat apapun yang dilaksanakan setelah salat Isya sampai menjelang subuh itu namanya qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail. Salat witir qiyamul lail. Salat hajat setelah Isya qiyamul lail. Salat taubat setelah Isya qiyamul lail. Apalagi salat tasbih setelah Isya disebut juga termasuk qiyamul lail. Nah, makanya sebagian kalau malam nisfu Sya'ban itu karena ulun beberapa kali terkeliling sebelum bertetap di sini itu melihat banyak perbedaan tentang letak sholat sunat tasbih. Kalau kita kan sekali duduk habis, pokoknya sholat taubat, hajat, yasin, tasbih dihabiskan sebelum Isya. Selambat-lambatnya Isya, tasbih tuntung sebelum Isya, supaya imbah tuntung Isya tinggal makanan. Sisa memikirkan makan. Ya tergantung selera. Ada lagi yang memang sholat tasbihnya itu setelah Isya. Kenapa? Karena supaya dapat dua. Yang pertama dapat pahala sholat tasbih, yang kedua sholatnya itu termasuk qiyamul lail, menghidupkan semalaman penuh. Jadi sekali kayu dua nilai ibadah dapat. Kalau yang pertama tadi sekali duduk habis, nah itu ya palingan dapat kenyang imbah Isya. Jadi macam-macam versi posisinya itu. Nah, jadi sholat apapun sekali lagi yang dilaksanakan setelah sholat Isya sampai menjelang subuh itu disebut dengan qiyamul lail. Adapun tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Jadi harus ada guringnya. Walaupun 5 menit, 10 menit imbah Isya boleh ke rumah, takalap, bangun, langsung sembahyang tahajud boleh. Yang penting ada guringnya. Nah, kalau guringnya antara maghrib dan Isya di pengajian nggak ada termasuk. Sudah guring dari pengajian tadi ya, tapi sebelum Isya, itu ada termasuk. Nah, jadi bolehlah sembahyang tahajud itu jam 9 malam, boleh. Sholat tahajud itu jam 8:30 malam, boleh. Tahajud jam 10 malam, boleh. Asal ada guring terlebih dahulu. Karena waktu malam itu ada 3. Waktu malam itu ada 3. 1, sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Zaman dahulu itu kan 3 jam. Kalau kita hitung ke jam itu kira-kira sepertiga awal itu imbah Isya sampai jam 11. Sepertiga kedua itu dari jam 11 sampai jam 2. Seperdua akhir. Dan sepertiga akhir malam itu dari jam 2 sampai menjelang subuh. Jadi andai pian bersahur, imbah bersahur untung jam 5 kurang seperempat, hendak sholat tahajud boleh. Nah, jadi andai pian tadi teguringlah imbah Isya, sembahyang di rumah, imbah Isya berapa di sejadah, teguring 15 menit, kita bangun, lalu dia hendak bertahajud, boleh sudah. Kenapa? Karena sudah mencukupi syarat
ada guringnya itu. Lalu di antara 3 waktu ini mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu sepertiga akhir, dari jam 2 sampai menjelang subuh. Karena disitulah yang di dalam hadis Nabi itu kan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia. Yang dimaksud turun ke langit dunia ini bukan zatnya lah, bukan zat, tapi sifat Tuhannya yang turun, lain zatnya. Kalau kita katakan yang turun itu adalah zatnya, maka itu mustahil. Kalau yang turun ke langit dunia itu zatnya, berarti Tuhan memerlukan tempat, dan itu mustahil. Menggambarkan ini langit musola plafon, bumi musola lantai. Tidak nih kemana hari ini? Tidak kan? Nah, lalu si azkani bergantung di plafonnya, misalnya kurang gawian, nah bergantung di plafon sini bayunan, nah diikatnya kali bayunan, lalu ada berucap azka di bawah plafon, berarti azka ini bertempat di bawah plafon, di atas lantai. Iya kalau lah, berarti azka memerlukan tempat. Nah kayak itu juga gambaran Tuhan kita turun ke langit dunia. Langit itu kan tempat, dunia itu tempat. Kalau Tuhan kita zatnya yang turun ke langit dunia, itu mustahil. Berarti Tuhan kita memerlukan tempat. Itu tidak boleh. Nah maka itu harus ditakwil. Yang turun itu adalah sifat kasih sayang Tuhan yang turun ke langit dunia. Dan itu di sepertiga akhir malam. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia, dan Allah menawarkan. Jadi Allah, adakah yang hendak Bapak pinta? Lah kasih sambat, asal berucap aja sambat. Fa'uhtiyah, pasti aku beri. Hal min mustaghfirin, adakah yang seharian, yang sesiangan tergawi dosa sengaja atau pada sengaja? Adakah? Ujar Allah, kalau ada, la kasih minta ampun. Fa'aghfirullah, pasti aku berikan ampun. Dan itu setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan itu. Jadi kita inilah visi Tuhan baik benar, Tuhan yang bertawar. Tuhan yang bertawar. Cuman kita yang pada tuh ucap, kita yang pada tuh ucap. Nah, jadilah kenapa di sepertiga akhir malam atau di jawfil lail yang ujar Allah di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah memuji orang-orang yang lambung mereka itu renggang daripada tempat tidur. Artinya bangun malam. Dipuji oleh Allah. Apalagi mereka sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang di waktu itu waktu yang paling lapang, waktu yang paling tenang. Inna nasyi'atal laili asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Di waktu malam itu waktu yang paling lapang, waktu yang paling tenang, dan di waktu malam itulah waktunya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bermunajat kepada Allah. Ya, sama dengan kayak sinyal HP juga.
Kalau internet itu kalau orang lagi banyak memakai, maka internet bisa error. Tapi kalau orang banyak kada memakai, jaringan lancar. Dan seperti itu juga dengan keadaan waktu yang mana Allah persiapkan di waktu malam, khususnya di pertiga akhir malam, itu adalah waktu untuk berkomunikasi antara hamba dengan Allah. Apa yang selama ini kita keluh kesahkan, apa yang selama ini beban yang ada di dalam hidup kita, Allah persiapkan ini waktunya, yaitu di sepertiga akhir. Nah itu salat tahajud itu harus ada tidur, harus ada guring terlebih dahulu. Ini di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau mensyaratkan harus ada guring walaupun satu mat. Walaupun sholat sunat 2 rakaat, walaupun sholat sunat 10 rakaat di sepertiga akhir malam, tapi tidak guring sebelumnya, itu kada kawa disebut tahajud, tapi disebut qiyamul lail. Bedung misalnya sampai jam 3, nah itu kan masuk sudah sepertiga akhir malam, karena sudah lapar, telinga sudah kebalar, sadang sudah kita ampihan. Karena mainnya di belakang musola, serajur kita bertahajud, ujar nila, bagus banget kira punya naga itu, timbang bedung bertahajud. Nah ini kada, misalnya langsung aja hendak bertahajud, kita bertahajud ya, sembahyang lah berempat tikung yang tadi yang berbalar telinganya tadi. Nah lalu usolli sunnat tahajudi kada masuk. Kenapa? Kada guring, kecuali mainnya tadi sambil terkalap. Yang masuk. Nah itu kada masuk. Yang bujur apa? Sengajaku sholat malam dia mulai, atau sengajaku sholat sunat karena Allah Ta'ala tahajudnya langsung diganti sholat sunat aja. Nah itu dihitung qiyamul lail. Nonton bola sama, kecuali pas sponsor kita guringan berjemaah. Nah benar. Tapi sekalinya sampai jam 7 hanya bangun. Biar anak bakalap. Ini di dalam mazhab kita harus ada guringnya. Tapi ada ulama yang membolehkan kada usah kukuringan kada apa-apa. Dan itu kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sholat tahajudnya di awal malam. Karena sidin takutan kalau pina kada terbangun sampai subuh. Maka digawi sidin lah di awal malam dan sidin kada guring. Dan itu termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu kebiasaan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kebiasaan Sayyidina Umar itu sholat tahajudnya setelah guring di akhir malam. Karena Sayyidina Umar ini sidin berisi kebiasaan kalau sudah sepertiga akhir itu pasti bangun. Makanya sidin di akhir sholat tahajudnya. Kalau Sayyidina Umar ini tepukan kalau bina kada terbangun, jadi tahajudnya di awal. Sudah guring kada belum atau belum sidin belum guring. Nah jadi ini pendapat-pendapatnya lah ulun sampaikan. Mana lagi dalilnya yang boleh bertahajud walaupun belum guring atau bertahajud sebelum guring? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas di saat Rasulullah itu sudah menikah dengan Siti Hafsah. Siti Hafsah itu kan anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab.
Jadi menikahlah setelah menikah dengan Sayyidina Siti Hafsah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermalam di rumah Hafsah. Mendengar Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bermalam di situ. Abdullah ibnu Abbas ini kan orang yang sangat ingin tahu tentang bagaimana sholat Nabi, bagaimana kebiasaan Rasulullah, apa yang digawi Nabi imbah bangun guring sidin. Pada saat itu, Askari berapa umur? 11 tahun. Pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas kada sampai 10 tahun. Berarti kanom. Nah, mendengar Rasulullah bermalam di situ, sidin bermalam juga. Karena antara Abdullah bin Abbas dengan Siti Hafsah ini masih ada raitan keluarga juga. Di waktu malam Nabi guring. Abdullah bin Abbas ini begadang. Sidin hendak tahu apa yang digawi Nabi imbah bangun guring, bagaimana cara sholat malam Rasulullah. Karena sidin hendak tahu, kada mungkin sidin guring. Dihargai sidin sampai Nabi bangun. Dan disitulah Abdullah bin Abbas bercerita, Nabi itu kalau bangun guring kada langsung beruncap, kada nangkaya kita. Dihargai kawan, omnya lambat kami tinggalkan. Jadi Nabi itu imbah bangun guring duduk, lalu Nabi mengusap dahi sampai dahi lawan mata, yaitu usapnya. Sambil Nabi membaca ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka lan tudkhilin nar innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah, jadi sambil memusut mata. Setelah itu Nabi bangun. Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah mengikuti akan tempat wudu Nabi, sejenis kayak tendi. Setelah Nabi wudu, Nabi sholat, Abdullah bin Abbas umpat di hijau Nabi sembahyang bagi maman. Nabi bangun guring. Abdullah bin Abbas ada berguringan. Andai sholat tahajud itu harus guring terlebih dahulu, maka hujan Nabi berucap lawan Abdullah bin Abbas, ikan qiyamul lail aja sembahyang sunat biasa, aku aja sembahyang, tapi nyatanya Nabi kada menakur. Berarti boleh kada guring. Kalau kita hendak tahajud boleh kada guring. Nah, ini dalil bagi yang mengatakan bahwa tahajud itu boleh digawi sebelum guring atau kita kada guring. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengambil pendapat yang mensyaratkan harus guring, karena Nabi menggawinya ibadah guring. Nah, maka di sini kita boleh memilih, karena ini masalah khilafiyah lah. Boleh kita memilih. Bagi kita yang gawiannya malam, berjaga kan bertahajud hendak juga, tapi perusahaan orang harus dijaga. Kalau kita mau empati harus guring terlebih dahulu, itu bisa 2 biji hilang mesin, ya kan? Nah, jadi sampai subuh kan kada kau guring kan,
Tapi hendak juga sembahyang tahajud, maka umpati kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, atau pendapat yang membolehkan kadang mesti harus guring kalau hendak bertahajud. Tapi lah kebanyakan kita ini yang guring kada guringnya kada bertahajud juga. Jadi di dalam hadis Nabi itu pernah salah seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang maulah kita kada terbangun itu apa? Pernah salah seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si itu tunah bangun pas subuh terus, kada melandau, kada bangun pas subuh terus, berarti kada bertahajud, kada kawat terbangun tahajud. Lalu apa ujar Nabi? Zakar rajul bada syaitanu fi udhunih. Orang itu adalah orang yang telinganya dikamihi oleh syaitan. Kecorekan suara ajar di hingga jendela rumah, ia kada mendengar. Imbah bangun menggawil lawan laki, kada mendengar, bahkan dia mendengarlah ajar tadi. Padahal ini 4:30 sudah berbunyi mikrofon. Nah, ujar Nabi, dakar rajul, orang itu adalah orang yang telinganya dikambingi oleh syaitan. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Guring kada berbacaan, guring kada berzikir, dikambingi syaitan. Padahal ini orang bangunnya subuh kada jam 7. Ya tadi sambat Nabi, bangun subuh aja disambat Nabi, orang itu orang dikambingi syaitan. Nanti apa orang yang bangun jam 7 itu kada dikambingi lagi, itu diherai syaitan. Iyalah. Nah itu satu lah penyebabnya, itu biasanya guring kada berwudu, guring kada berbacaan, dikambingi setan. Subuh itu kan untung bangunlah azan subuh, bangun sembahyang kita itu bagus sudah. Ya tadi sempat Nabi itu orang dikambingi setan. Apalagi bangun jam 7 itu kada dikambinginya lagi, dihirainya. Jam 9 tuh bagiannya. Lalu sampai Tuhan. Bingung anak berbatas sembahyang duha tapi bunut. Sembahyang apa biar bah besokan sembahyang Tuhan. Iyalah. Tapi kan apa biar bunut bah? Ada ingat bah? Ada ingat subuh ada tegawi. Wa minal akhbari, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan akan memasangkan 3 ikatan di atas ubun-ubun kalian apabila dia sedang tidur. Jadi ketika kita tidur itu, kita sadari atau tidak kita sadari, pada saat itu syaitan sedang memasangkan, mengikat 3 simpul di atas ubun-ubun kita.
yadribu makanu kulli 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud, yang mana setiap simpul, setiap ikatan itu di situ sudah dibisiki oleh syaitan. Jadi tiga ikatan berarti 3 kali syaitan membisiki. Pisit benar tuh, berarti kalau sudah 3 bukti 3 kali menjarat itu pisit benar. Dan setiap ikatan itu syaitan sudah membisiki. Apa kata syaitan? Alaika lailun tawil farqud, malam masih panjang, bawa guring lagi. 15 menit juga lagi ajan, bawa bakalap jam 1 mat, jam 7:30 bangun. Isuk ikam bagawi baik, kena aja jam 6 aja bangun, sekalinya jam 6 sore. Alaika lailun tawil, satu ikatan itu syaitan membisiki malam masih panjang. Isuk ikam haur begawi baik, siapkan fisik jasad istirahat. Kita sadari atau tidak kita sadari itu masuk. Nah ini yang maulah kenapa barat, bangun itu barat. Fa in istayqadha, apabila seorang hamba tadi bangun tidur, maksudnya sebelum subuh inya bangun, wa dzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Terserah zikirnya, zikir apa terserah. Kalau Nabi kan membaca ayat, mbah itu ada juga doa yang bismikallahumma ahya wa bismika amut, guring pulangnya. Terserah baca doa. Apa doanya? Nah, itu bismikallahumma ahya wa bismika amut, guring pulangnya. Doa hendak guring dibaca, bangun guring, guring pulang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Itu termasuk zikir. Atau inya pas bangun guring duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil berzikir tadi. Paling kurang imbah bangun guring baca bismillahirrahmanirrahim. Maka in halat uqdatun, akan terlepas satu ikatan. Bawa berzikir, bawa bacaan, terlepas satu ikatan di atas kepala kita. Fa in tawadda'a, apabila setelah berzikir lalu dia berwudu, in halat uqdatun, maka akan terlepas ikatan kedua. Fa in shalla, setelah berwudu lalu dia sholat, maksudnya sholat sunat tahajud, in halat uqdatun, maka terlepaslah, lepas apa? Ikatan ketiga. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka lihat aja orang itu di waktu subuhnya, di waktu paginya, sehariannya, lihati dia akan hidup tayyiban nafsi nasyitan, gawiannya bagus, gawiannya cangkal. Tayyiban nafsi, hatinya tenang, pikirannya bersih. Asal dimulai sebelum subuh tadi, berzikir, bangun guring, berwudu, sholat sunat tahajud, subuhnya, paginya, siangnya, hidupnya jelas, arah tujuannya ada, Allah sertakan keberkahan di situ. Gawiannya bagus, hatinya tenang, itu berkah sudah hidup. Wa illa, tapi apabila tidak dia lakukan seperti itu, asbaha khabithan,
kaslana, maka di waktu subuhnya, di waktu paginya, sehariannya pangoler, gawiannya pengoler, hatinya kada tenang. Belaluan berucap kada berasalah malam pulang hari. Mana seharian yang kita lewati, Allah ambil, Allah cabut keberkahannya di situ. Makanya waktunya hilang sia-sia. Disebabkan kenapa? Di waktu inya bangun guring kada bebacaan, bangun guring kada berwudu, bangun guring kada sembahyang sunnat. Itu yang mau Allah kita mengapa kalau berasa mah asar pulang hari nang kakak ini aja lah, isok nang ke itu pulang. Penyebabnya di mana? Penyebabnya di situ. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang kelebihan salat malam. Rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil laili khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba di rongga-rongga malam, di pertengahan malam, lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya. Walaula an asyqa ala ummati, andai saja kata Nabi tidak memberatkan umatku, la faradtuhuma alaihim, niscaya 2 rakaat di tengah malam itu akan aku wajibkan kepada umatku, andai ada memberatkan. Cuman Nabi ini kan luar biasa pengertiannya. Makanya di antara hikmah kenapa Nabi itu sholat sunat terkadang berjamaah, terkadang di rumah, terkadang di masjid, terkadang kada berjamaah. Itu hikmahnya. Andai Nabi sholat malam itu berjamaah terus, Nabi sholat tarawih berjamaah terus, takutnya Allah akan mewajibkan sholat tarawih berjamaah. Nang kayak apa orang yang pergawian-gawiannya malam, yang ini kalau ada pegawai diampiri orang, ya kan? Rasulullah ini paham umat Nabi ini kan ada orang yang dasar keuyuhan di waktu siangnya, sehingga semalaman teguring. Andai semalaman teguring ada bangun